Hai semuanya, selamat datang di episode terbaru podcast kita. Hari ini kita bakal ngobrolin topik yang gak pernah habis dibahas, yaitu upacara adat di Indonesia. Kalian pasti tahu Indonesia ini negara yang kaya banget sama tradisi dan budayanya. Sampai-sampai tiap daerah punya cara unik sendiri buat merayakan momen-momen penting dalam hidup mereka. Di sini, aku akan menghadirkan dua narasumber yang sudah pernah melihat langsung upacara adat tersebut. Yang pertama yaitu Anggun Cantika. Terima kasih, senang bisa berbagi di sini. Lalu yang kedua ada Amira. Terima kasih, senang bisa ikut berpartisipasi. Baik, langsung saja kita mulai dengan upacara Ngaben di Bali. Cantika, bisa dijelaskan sedikit tentang sejarah dan asal mula upacara Ngaben ini? Boleh. Jadi, Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah dalam tradisi Hindu di Bali. Upacara ini biasanya dipercaya sudah ada sejak Bali mulai menganut agama Hindu, yang diperkirakan sekitar abad ke-9 atau ke-10 Masehi. Ngaben merupakan bagian dari siklus kehidupan yang bertujuan untuk mengembalikan roh kepada Sang Pencipta. Secara filosofis, Ngaben dianggap sebagai ritual yang penting untuk melepaskan roh dari ikatan duniawi sehingga bisa mencapai kehidupan yang lebih baik. Menarik sekali ya. Kalau untuk siapa saja yang menjalankan upacara ini, apakah ada aturan tertentu? Upacara Ngaben biasanya dilaksanakan oleh keluarga yang ditinggalkan. Keluarga yang mampu secara ekonomi akan melaksanakan upacara ini dengan lebih megah. Tetapi tidak semua keluarga bisa melaksanakan Ngaben segera setelah kematian. Kadang-kadang jenazah harus disimpan terlebih dahulu sampai keluarga cukup dana untuk mengadakan upacara itu. Selain itu, ada juga upacara Ngaben massal yang sering dilakukan di desa-desa untuk mengurangi biaya. Upacara Ngaben biasanya dilaksanakan oleh keluarga yang ditinggalkan. Keluarga yang mampu secara ekonomi akan melaksanakan upacara ini dengan lebih megah. Tetapi tidak semua keluarga bisa melaksanakan Ngaben segera setelah kematian. Kadang-kadang jenazah harus disimpan terlebih dahulu sampai keluarga cukup dana untuk mengadakan upacara. Selain itu, ada juga upacara Ngaben massal yang sering dilakukan di desa-desa untuk mengurangi biaya. Wah, menarik banget ya. Aku dengar upacara Ngaben juga membawa manfaat tersendiri bagi masyarakat. Bisa dijelasin lebih lanjut? Boleh. Secara spiritual, Ngaben memberikan kedamaian kepada keluarga yang ditinggalkan karena mereka percaya bahwa roh almarhum telah menuju tempat yang lebih baik. Secara sosial, upacara ini mempererat hubungan antar warga karena melibatkan seluruh masyarakat dalam persiapannya. Ekonominya pun berpengaruh karena banyak yang terlibat dalam pembuatan sarana upacara seperti bade dan lembu. Luar biasa banget. Begitu kaya makna. Apakah Ngaben masih sering dilaksanakan hingga sekarang? Iya. Ngaben sampai sekarang masih dilaksanakan, meskipun ada beberapa penyesuaian terkait biaya dan waktu, intinya tidak berubah. Tradisi ini tetap hidup karena erat kaitannya dengan kepercayaan dan identitas masyarakat di Bali. Baik, sekarang kita beralih ke tradisi Sekaten di Surakarta ya. Ngomong-ngomong, Amira ceritakan sedikit tentang sejarah atau asal mula tradisi ini dong. Sekatenan adalah tradisi yang sangat tua, dimula pada masa Kesultanan Demak sekitar abad ke-15 Masehi. Sekarang, Katen awalnya digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan agama Islam oleh Wali Songo. Nama Sekaten sendiri berasal dari kata syahadatain, yaitu dua kalimat syahadat yang menjadi landasan utama dalam agama Islam. Di Surakarta, tradisi ini tetap dilestarikan dan menjadi bagian dari perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Menarik banget ya. Siapa saja yang biasanya menjalankan tradisi ini ya Amira? Tradisi Sekaten terutama dijalankan oleh Keraton Surakarta dan masyarakat muslim di sekitar Solo Raya. Keraton memang memegang peran penting karena mereka yang mengatur dan mengorganisasi seluruh rangkaian acara, termasuk prosesi gamelan dan pasar malam yang menjadi daya tarik utama. Selain itu, masyarakat umum juga ikut serta dalam berbagai kegiatan selama Sekaten berlangsung. Amira, menurut kamu apa manfaat dari pelaksanaan Sekaten ini? Sekaten memiliki manfaat yang sangat luas. Dari sisi spiritual, tradisi ini mengingatkan masyarakat akan pentingnya nilai-nilai keislaman. Dari sisi sosial, Sekaten menjadi ajang silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan antar warga. Secara ekonomi, pasar malam yang digelar selama Sekaten memberikan peluang usaha bagi para pedagang dan meningkatkan perputaran ekonomi lokal. Terus, apakah tradisi Sekaten masih ada hingga sekarang? Ya, masih. Sekaten masih dilaksanakan sampai dengan sekarang, terutama di Surakarta dan Yogyakarta.
Meski ada beberapa perubahan dan penyesuaian, inti dari tradisi ini tetap dipertahankan. Perubahan itu lebih kepada adaptasi terhadap kondisi zaman, seperti penambahan unsur modern dalam acara hiburannya. Luar biasa banget ya, begitu banyak nilai yang terkandung dalam kedua tradisi ini. Terima kasih untuk Cantika dan Amira yang sudah memberikan wawasan yang sangat berharga. Iya, sama-sama. Senang bisa berbagi pengalaman. Iya, sama-sama, senang bisa berpartisipasi. Selesai sudah acara podcast kami. Dengan demikian, kita sudah sampai penghujung acara. Semoga diskusi kita hari ini bisa memberikan inspirasi dari pengetahuan baru bagi para pendengar. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya.